Salam, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita mau datang merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan untuk jam doa kita. Mari jemaat Tuhan yang dari rumah masing-masing supaya kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan sebelum memasuki jam doa kita. Kita angkat pujian kita dari nyanyian pujian nomor 155, Yesus Cahaya Jiwaku. Yesus cahaya jiwaku, Kaulah juru selamatku. Dia adalah kelang ngeri, karena Tuhan mendampingi. Dalam tidurku yang lelap, di malam yang telah gelap, sungguh nyaman perasaan dalam penjagaan Tuhan. Yang empat, pimpin hidupku ya Tuhan, berkat-Mu selalu limpahkan, terus pancarkanlah kasih-Mu hingga di surga bertemu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kembali di hadapan Tuhan pada malam hari ini Tuhan, di jam doa kami. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan memelihara hidup kami. Kami sungguh merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu mau datang di hadapan Tuhan merendahkan diri di dalam persekutuan doa kami. Kiranya Tuhanlah yang berkata kami sekalian, baik kami yang memimpin di tempat ini Tuhan, dan seluruh umat-Mu yang bersama-sama saat ini berdoa di hadapan Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biar Engkau yang menyertai, memberkati, pakai setiap kami yang boleh melayani. Waktu ke depan Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai juga, dan berikan ketenangan hati bagi kami, supaya kami dari segala pergumulan kami, kerendahan hati kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam jam doa kami ini. Terima kasih Bapa, ampunilah kami dari segala dosa pengelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya nanti Bapak Sebastian, kembali kita angkat pujian kita satu lagi, nomor 332. Ayat 1, 2, dan 4. Oh nama Yesus nan indah, lembut serta merdu, penawar
yang sakit pun jadi sembuh. Oh, indah namanya. Oh, indah namanya. Gembala kawan dan nabi, iman dan rajaku, Tuhanku yang maha tinggi, ku puji namamu, ku puji namamu. Itu renungan kita pada malam hari ini. Kami undang Bapak Sebastian. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Tuhan, Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh sama-sama melihat kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya ya Tuhan kami boleh layak datang di hadapan-Mu saat ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang membuat hati kami mengerti, pikiran kami boleh memahami akan firman-Mu. Dan terlebih ya Tuhan, kami memiliki hati yang sungguh mau taat akan firman. Malam hari ini kami mau melihat ya Tuhan, apa yang Engkau ajarkan tentang doa yang sudah pasti Engkau jawab. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami pertolongan daripada-Mu untuk mengerti akan hal ini, sehingga kami pun di dalam kehidupan kami berdoa di hadapan-Mu boleh berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang berkati kami yang mendengarkan, dan Engkau yang menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, doa yang pasti dikabulkan. Doa yang pasti dikabulkan. Ini adalah sebuah tema yang mungkin kita berpikir, ini hal yang sangat kita butuhkan. Karena biasanya kalau kita meminta, tentu ekspektasinya atau keinginan kita adalah agar yang kita minta diberikan kepada kita. Jadi kalau dibilang doa yang pasti dikabulkan, kita pasti akan sangat senang. Karena ternyata ada doa yang pasti dikabulkan, yang jawabannya selalu iya, tidak mungkin tidak. Jadi malam hari ini kita mau melihat, karena kita harus tahu apa kata firman Tuhan tentang doa yang pasti Dia kabulkan. Sehingga kita jangan salah di dalam pemikiran kita, berpikir bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti Dia terima. Jangan kita berpikir bahwa kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, atau menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, berarti Tuhan tidak suka kepada kita. Berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Karena kita sudah berdoa, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan.
Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa saja doa yang sesuai dengan firman Tuhan, atau sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga doa itu akan pasti dikabulkan. Nah, di sini kita melihat bahwa sebelum kita melihat tentang apa itu doa yang pasti dikabulkan, Rasul Yohanes berbicara tentang sebuah keberanian di sini ketika dia berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Nah, keberanian percaya di sini adalah sebuah ungkapan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa tidak segan-segan datang kepada Tuhan untuk berdoa. Sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa doa adalah sesuatu hal yang bagi kita anak-anak Tuhan itu seharusnya menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sangat kita rindukan. Dan kita tidak pernah segan untuk datang kepada Tuhan meminta yang kita ingin minta. Keberanian. Kenapa hal ini dikatakan oleh Rasul Yohanes? Kalau kita membaca kitab 1 Yohanes ini, dia sedang berbicara tentang dua hal, yaitu keselamatan dan juga ketaatan. Minggu lalu di ibadah kita berbicara tentang keselamatan kemudian taat. Di dalam surat yang sama, 1 Yohanes, pasalnya yang kedua. Nah, itu adalah pengajaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Bahwa pertama kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang merupakan perantara antara Bapa dan kita, dan juga adalah pendamaian atas segala dosa kita. Jadi pasal 5 ini dia berbicara tentang iman kita di dalam Tuhan Yesus itu mengalahkan seluruh dunia. Mengalahkan dunia maksudnya adalah bahwa kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti bisa yang namanya mengalahkan godaan setan, godaan iblis, godaan dosa di dalam dunia ini. Dan ketika kita sudah mengalami yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita memiliki kemampuan untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan di sini kita juga memiliki yang namanya keberanian. Keberanian percaya kita untuk datang kepada Tuhan secara langsung. Nah, bagi orang Yahudi ini adalah suatu hal yang sangat mereka mengerti. Karena orang Yahudi sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mereka berdoa kepada Tuhan tidak langsung kepada Tuhan. Ada para imam yang menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ingat waktu dia disalibkan, kain penutup di dalam bait suci terbelah. Itu adalah pertanda bahwa sekarang kita tidak memerlukan imam. Dan dibahas begitu luar biasa di dalam kitab Ibrani tentang Tuhan Yesus menjadi imamnya kita. Makanya setiap kali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia adalah imam kita. Dia adalah perantara antara kita dengan Tuhan. Dan dia sendiri adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita sekarang memiliki keberanian. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita bisa datang langsung kepada dia. Kita bisa datang langsung kepada dia untuk berdoa. Saudara, kita harus mengerti hal ini. Dan kita harus tahu akan hal ini. Karena ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita bukan lagi orang asing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bukan lagi orang asing bagi kita. Dia adalah Bapa kita. Kita bisa datang langsung kepada Dia. Tetapi sayangnya kita tidak melakukannya. Biarlah malam hari ini ketika kita membaca bahwa ini adalah keberanian percaya kita. Mulai malam hari ini, jangan menyanyiakan kesempatan yang begitu luar biasa indah ini, yaitu datang kepada Tuhan di dalam doa. Datang kepadanya berdoa, berbicara kepadanya. Ungkapkan kepada dia isi hatimu. Ungkapkan kepada dia apa yang engkau inginkan. Dan dia akan mendengarkan engkau. Tuhan begitu ingin kita datang kepada dia dan berbicara kepada dia. Bukan karena dia tidak tahu apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan. Tetapi demikianlah
Dia ingin ada hubungan antara kita dengan Dia. Sebuah hubungan yang sangat indah. Dan ini harus menjadi apa yang ada dalam hati kita, sebuah keberanian percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan di sini keberanian ini bukan hanya sekedar berani untuk datang di hadapan Tuhan untuk berdoa, tetapi juga bahkan berani untuk percaya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Bahwa Dia pasti mengabulkan doa kita. Dan di sini dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kita mau meminta kepada Tuhan. Kata di sini, jikalau kita meminta adalah sebuah perencanaan. Bahwa sekarang kita berencana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, ketika kita berencana meminta sesuatu kepada Tuhan, kita pasti mau memintanya dan pasti akan memintanya. Dan kita bisa memastikan apa yang kita minta ini pasti dikabulkan oleh Tuhan dengan satu cara, memastikan bahwa apa yang kita minta ini dikatakan di sini sesuai dengan kehendaknya. Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendaknya, apa yang Dia inginkan. Kalau kita meminta apa yang Dia inginkan, Dia pasti mengabulkannya. Dia pasti memberikannya kepada kita. Kalau itu kehendaknya. Oleh karena itu, kalau kita mendengar tentang doa yang pasti dikabulkan, bahwa iman kita bisa namanya berdoa dan meminta apa saja dan Tuhan pasti mengabulkannya, kita harus memastikan dulu apakah perkataan itu digaris bawahi dengan kalimat ini, yaitu menurut kehendaknya atau tidak. Karena terkadang kita cuma mendengar Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menjawab doa, Tuhan pasti menjawab doa, Tuhan pasti mengabulkan doa. Tetapi tidak pernah disebutkan bahwa doa itu harus sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, kalau kita mau doa kita betul-betul dikabulkan oleh Tuhan, kita harus memastikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Oh, mungkin kita bertanya, lalu bagaimana kita tahu kehendaknya? Kita tidak tahu akan masa depan, yang tahu hanya Tuhan. Jadi kita bisa minta apa saja yang kita mau minta. Saudara-saudara, tidak demikian. Sebab Tuhan di dalam firman-Nya memberitahukan kita prinsip-prinsip dasar maupun umum tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Firman Tuhan selalu mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah, dikatakan tidak ada sesuatu hal yang baru. Semuanya di dalam kehidupan manusia tidak ada yang baru. Dalam artian kita bisa menggunakan firman Tuhan ini untuk mengambil prinsipnya dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam generasi apapun. Orang berkata bahwa Alkitab ini adalah buku tua, tidak lagi relevan dengan generasi sekarang. Tidak demikian. Firman Tuhan dituliskan kepada kita dan semua prinsipnya itu relevan dari masa Perjanjian Lama sampai masa Perjanjian Baru, dan bahkan masa yang katanya begitu modern ini, prinsipnya tetap berlaku bagi kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah. Dan teknologi yang kita pikirkan sekarang, yang begitu menurut kita canggih, pada masa dulu juga ada teknologi-teknologi yang menurut mereka begitu canggih. Dan itu bisa membuat mereka berdosa. Sama seperti teknologi zaman sekarang bisa membuat kita berdosa. Oleh karena itu prinsipnya bisa diaplikasikan tetap sama. Kalau Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa, prinsip itu tetap sama sampai saat ini. Jangan berbuat dosa. Kalau Tuhan katakan kepada kita untuk menjauhi yang namanya pencobaan, menjauhi yang namanya hal-hal yang berdosa, di zaman yang ini juga kita sangat membutuhkannya. Menjauhi yang namanya dosa, menjauhi namanya hal-hal yang membuat kita berdosa. Prinsipnya tetap sama. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Tuhan berbicara tentang menyembah Tuhan di dalam roh, menghormatinya dengan penuh rasa hormat, dengan rasa takut akan Dia, dengan kekudusan, keteraturan. Prinsipnya sama.
Zaman perjanjian lama sama, zaman awal-awal gereja sama, zaman para bapak-bapak gereja sama, zaman para reformasi sama, zaman kita sekarang juga sama. Jangan karena kita mengatakan oh ada musik yang baru, kita kemudian memasukkannya dalam gereja tanpa melihat prinsip yang sebenarnya sama di dalam Alkitab, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia, dengan penuh rasa hormat, dengan sebuah atau keindahan kekudusan. Itu yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Menyembah Tuhan di dalam keindahan akan kekudusan, bukan keduniawian. Jadi mau musik apapun yang mau kita bawa ke dalam gereja, kita harus pastikan bahwa itu tetap prinsipnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itulah caranya kita mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh, jangan kita bilang di dalam Alkitab tidak ada berbicara tentang bisnis. Oh, bisnis saya berbeda dengan bisnis waktu di perjanjian lama atau zaman Tuhan Yesus. Prinsipnya tetap sama. Kejujuran, perbuatan baik, menghormati atasan, bekerja dengan giat, disiplin, rajin. Prinsipnya tetap sama. Tuhan menuntut kita di dalam generasi manapun untuk membaca firman-Nya, karena firman-Nya sangat relevan dalam kehidupan kita. Demikianlah kita tahu apa yang mau kita doakan, apakah itu sesuai dengan kehendak-Nya atau tidak. Kita tidak menunggu lagi Tuhan berbicara secara langsung kepada kita, sebab Dia sudah menuliskan firman-Nya. Dia sudah menuliskan kepada kita dan begitu mudah untuk kita lihat dan akses. Begitu mudah. Jadi kita baca firman-Nya, kita pelajari apa yang Dia inginkan, kemudian kita evaluasi apa yang ingin kita minta kepadanya. Oleh karena itu ketika kita pun berdoa, jangan berdoa sembarangan. Jangan berdoa sembarangan. Anak-anak muda mungkin menyukai seseorang dan ingin menikahi orang tersebut. Evaluasi sesuai dengan firman Tuhan. Bagi kita yang Kristen, firman Tuhan berkata apa? Jangan menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu kata firman Tuhan. Mau kita nangis darah pun meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menikahi dia, walaupun dia tidak percaya kepadamu, doamu tidak akan dikabulkan Tuhan. Oh, mungkin kamu akan berhasil menikah dengan dia, tetapi tidak di dalam berkat Tuhan. Tuhan tidak menyukai hal demikian dan tidak akan pernah menyukai hal demikian. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pergi berbisnis, tetapi tahulah di dalam dunia ini tidak ada hal yang lurus-lurus saja. Aku harus menipu sini sedikit. Tuhan, kiranya Engkau mensukseskan aku di dalam hal ini. Tuhan tidak akan pernah mengabulkannya. Oh, mungkin kamu akan menjadi kaya dengan cara itu, tetapi bukan di dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan pada suatu hari akan menghukum kamu oleh karena dosamu itu. Kehendaknya. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah kehendaknya. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, banyak sekali yang kita mau bicarakan atau aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita mulai bertanya bagaimana dengan begini, bagaimana dengan itu, bagaimana. Baca firman-Nya. Ketika kita membaca firman-Nya dan bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan firman-Nya, dengan sendirinya Roh Kudus akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, membuat kita tahu apa kehendak Tuhan. Apa yang Dia inginkan bagi kita. Itulah kehendak Tuhan. Itulah doa yang pasti akan Dia kabulkan. Mungkin sesuatu hal yang abu-abu, contohnya, itu orang yang sakit. Apakah kita bisa berdoa dan berkata bahwa Tuhan pasti menyembuhkan? Dari mana kita tahu Tuhan pasti menyembuhkan atau tidak? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atau tidak? Saudara, tidak ada di dalam firman Tuhan diberitahukan kepada kita setiap yang sakit, kalau didoakan pasti sembuh. Tetapi kita tahu di dalam firman Tuhan, ada yang sakit didoakan atau berdoa tidak sembuh. Rasul Paulus.
Ada yang sakit berdoa, didoakan sembuh. Ada. Berarti dua ini bisa jadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak tahu secara individu mana yang menjadi kehendak Tuhan. Antara sembuh atau tidak sembuh. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Makanya di dalam doa kita, ketika kita berdoa kepada orang sakit, doa kita adalah, Tuhan, kalau Engkau berkehendak, Engkau memulihkan dia. Tetapi kalaupun Engkau tidak berkehendak dia pulih dari sakitnya, berikan dia anugerah yang cukup untuk melewati masa-masa sakitnya. Sama seperti Rasul Paulus ketika Tuhan berkata kepada dia, aku tidak menyembuhkan engkau, tetapi anugerahku cukup bagimu. Itulah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan kita berdoa untuk memalukan Tuhan. Banyak sekali orang berdoa mempermalukan nama Tuhan. Mungkin pernah saya singgung dan saya mau singgung lagi. Waktu sebelum corona masuk ke Batam contohnya, orang membuat status di sosial media. Orang Kristen berkata di sosial media, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak corona masuk Batam. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian corona masuk Batam. Mempermalukan nama Tuhan karena setiap orang membacanya. Saya sendiri ketika corona masuk di Batam, saya mau chat orang tersebut dan tanya sama dia, mana kuasa Tuhan yang kamu bilang dalam nama Tuhan Yesus kamu tolak corona? Oh, corona sudah datang, sudah masuk di Batam. Ada lagi yang membuat status berbeda. Kali ini bukan tolak corona. Yang mereka bilang ada dalam nama Tuhan Yesus. Corona sudah tidak ada, padahal masih ada. Oh, ini adalah perkataan iman, mereka bilang. Iman yang mana? Iman kepada siapa? Iman kita bukan iman tanpa dasar. Iman kita ada dasarnya. Dan di dalam firman Tuhan kita diberitahu kehendaknya itu yang menjadi dasar dari doa kita, dari iman kita. Keberanian percaya kita adalah yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan apa yang kita lihat di ayat 15 memberitahukan kepada kita satu hal yang begitu luar biasa. Ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi mungkin mereka mengambil ayat 15 ini dan kemudian mengatakan ini adalah doa yang berdasarkan dengan iman. Sehingga mereka mengatakan dalam nama Tuhan Yesus corona sudah selesai, tidak ada di Batam, padahal masih ada. Tapi mereka bilang sudah tidak ada. Tidak demikian. Karena kembali, kalau kita melihat ayat 15 ini dikatakan, dan jikalau kita tahu. Nah, kata tahu di sini bukan kita sudah mengalaminya. Tetapi kata tahu di sini kita mengetahui di dalam pikiran dan hati kita. Setelah kita mengevaluasi bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Nah, setelah kita evaluasi bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dituliskan di dalam firman Tuhan, sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan setiap umat-Nya, barulah di sini dikatakan kita tahu. Kita tahu dalam akal pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Nah, apa saja di sini jangan ambil satu kata dan mengambilnya keluar dari konteksnya. Oh, lihat Tuhan berkata apa saja, berarti apa saja yang aku minta. Kembali konteksnya, ayat 14 berbicara tentang apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya yang kita minta. Maka kita juga tahu di dalam hati dan pikiran kita, di dalam benak kita, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oleh karena itu di masa yang sulit, contohnya tentang kembali corona pandemik, apa doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan?
Pertama, kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kita hikmat, untuk kita bisa menjalani masa pandemi ini dengan hikmat dan pertolongan daripadanya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau kamu ingin meminta hikmat, kalau engkau memerlukan hikmat, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepadanya, maka Dia akan memberikan kepadamu. Minta hikmat. Kedua, perlu kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita, menolong kita, sehingga kita tidak terkena virus ini. Tetapi di saat yang sama kita berkata kepada Tuhan, kalau itu kehendaknya, kalau misalnya pun kehendaknya kita terkena virus ini, maka kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita anugerah yang cukup untuk menjalani hari-hari kita ketika kita terkena virus ini. Itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah kita berdoa demikian, dikatakan di sini bahwa doa kita itu kita bisa pastikan kita sudah memilikinya. Karena Tuhan pasti menjawabnya. Tentu Tuhan pasti akan menjawabnya. Ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ketika kita meminta pertolongannya untuk menjaga kita, kalau itu sesuai dengan kehendak tidak kena, pasti kita tidak akan kena. Tapi kalau kehendaknya adalah kita kena, maka anugerah yang cukup pasti akan diberikan kepada kita. Pasti. Karena itu keinginannya, itu kehendaknya. Oleh karena itu, setelah kita berdoa, kalau di sini dikatakan kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, maka sekarang kita bisa yakin di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita aman. Bukan aman terhadap virus, tetapi aman di dalam perlindungan dan kehendak Tuhan. Dengan begitu, yang dinamakan damai yang melampaui segala akal budi ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Sebab kita sekarang tahu, kalau kita berjalan hari ini dalam pandemik, Tuhan akan berikan kita hikmat. Kalau kita sesuai dengan kehendak Tuhan tidak kena virus ini, kita pasti tidak akan kena. Kalaupun Tuhan izinkan kita terkena virus ini, Tuhan pasti akan memberikan kita anugerahnya yang cukup. Lalu apa lagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Tidak ada. Kita tinggal menjalani hari-hari kita sesuai dengan petunjuk dan arahannya. Hikmat yang diberikan. Itu saja. Setelah kita mengaplikasikan seluruh hikmat yang diberikan. Tapi kalau kehendaknya kita kena penyakit ini, tidak masalah. Karena kalaupun sakit, Dia ada bersama dengan kita. Dia memberikan kita anugerah yang cukup untuk menjalani rasa sakit kita bahkan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Itulah damai yang melampaui segala akal budi. Itulah dia. Jadi doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan adalah pertama, doa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, doa yang memberikan kita damai yang melampaui segala akal budi. Kedua hal ini kita bisa dapatkan kalau kita tahu kehendaknya dan kita mau berdoa kepadanya. Jadi jangan berhenti belajar firman Tuhan. Ketahui siapa Tuhan, apa karakternya, apa yang Dia inginkan. Kemudian berdoa sesuai dengan apa yang Dia inginkan, kehendaknya di dalam firman-Nya. Dengan begitu, doa kita pasti akan Dia kabulkan, dan kita pasti akan tenang di dalam menjalani hari-hari kita yang selalu sulit di dalam dunia ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang bersyukur kepadamu untuk tuntunan dan pimpinan daripada firman, agar kami tahu ya Tuhan, bagaimana kami harus berdoa dan apa yang harus kami doakan kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, memberikan kami hati yang sungguh-sungguh, mau belajar firman-Mu terus-menerus, supaya kami semakin tahu akan Engkau ya Tuhan, akan karakter-Mu, akan kehendak-Mu, dan apa yang Engkau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan begitu ketika kami datang kepadamu untuk berdoa, doa-doa kami pun boleh sesuai dengan kehendak-Mu, dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Ya Tuhan, berikan kami juga hati yang rindu, yang selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan.
baik di dalam waktu-waktu pribadi kami, maupun bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara yang seiman dengan kami. Kasihani kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan untuk selalu berdoa kepadamu. Dan Tuhan, biarlah ketika kami telah berdoa, kami memiliki iman yang besar dan kuat di dalam Engkau, bahwa Engkau pasti mengabulkan doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau akan memberikan kami, dan di dalam firman-Mu dikatakan, kedamaian yang bahkan melampaui segala akal budi. Oleh karena itu Tuhan, kasihani dan tolong kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini hamba-Nya sudah menjabarkan bagi kita bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan, bagaimanakah doa yang dikabulkan Tuhan, yaitu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam jam doa kita, untuk kita boleh berdoa bersama-sama umat yang dikasihi Tuhan. Meskipun dari rumah, mari kita mau satu hati berdoa di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Beberapa topik doa yang perlu kita doakan pada malam hari ini. Pertama sekali, kita tentu bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan memelihara kita. Dan di akhir ucapan syukur kita juga kita harus mohon ampun di hadapan Tuhan dari segala dosa pelanggaran kita. Yang kedua, kita berdoa nanti untuk setiap pelayanan yang boleh ada tengah-tengah gereja kita ini, yang saat ini boleh berlangsung di dalam pelayanan gereja kita, dan di selama pandemik berlangsung juga berada, kita berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga meskipun ibadah online kita tetap boleh dengan kerendahan hati boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan dalam setiap pelayan-pelayan yang diadakan di tengah-tengah gereja kita. Dan juga kita berdoa nanti buat bagi hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani terbeban tengah-tengah gereja kita ini. Kita berdoa untuk bagi setiap mereka dan juga para pengurus-pengurus gereja yang boleh setia di hadapan Tuhan di dalam mengadakan perekaman ibadah online yang kita lakukan di tengah gereja kita ini. Poin yang keempat, nanti kita juga berdoa untuk seluruh jemaat kita di dalam setiap pergumulan mereka, baik yang sakit, yang membutuhkan pekerjaan, baik pun permasalahan-permasalahan yang boleh dihadapi di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Poin yang kelima, kita berdoa khusus untuk COVID-19 ini, masa-masa pandemik ini, supaya akhirnya Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap umat-Nya. Dan poin yang terakhir, nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Itu saja topik-topik doa yang perlu kita doakan. Mari seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, kita boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang Tuhan di hadapan-Mu di dalam jam doa kami ini. Kami bersyukur betapa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami di dalam detik-detik, dalam langkah kehidupan kami sendiri pun kami sungguh bersyukur betapa Engkau sungguh baik, sehingga Engkau memberikan kesehatan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami dapatkan di hari hadapan Tuhan, di setiap pribadi kami, keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Untuk kami bersyukur Tuhan,
dalam pemeliharaan Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan baik. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami, segala pekerjaan kami di setiap kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Patutlah kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuki jam doa-doa kami ini Tuhan, segala pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di gereja ini dan juga setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya keluarga besar Gapi Getsemani ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan dari segala dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat di hadapan Tuhan, yang senantiasa melukakan hati Tuhan. Ketika kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami mohon ampun kiranya Tuhan yang mengampuni kami dari segala pelanggaran kami, menyucikan, mentahirkan kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya ketika kami datang boleh kami dilayakkan Tuhan untuk mendekat, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, saat ini kami bersyukur, berterima kasih betapa Engkau senantiasa memelihara gereja ini dengan baik, bahkan segala pelayanan-pelayanan yang boleh berlangsung dengan baik Tuhan, bahkan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur untuk pelanayan yang senantiasa boleh diadakan tengah-tengah gereja ini melalui ibadah online, persekutuan, ibadah umum, dan juga jam doa yang kami lakukan tengah-tengah gereja ini. Tentu kami bersyukur Tuhan betapa Engkau sungguh baik, supaya setiap pelayanan-pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah gereja Gapi Getsemani ini Tuhan. Meskipun beberapa pelayanan di tengah-tengah begitu banyak pelayan tengah-tengah gereja ini Tuhan, terkendala oleh karena situasi saat ini dalam pandemik di dunia ini Tuhan, baik khususnya di kota Batam ini Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan pelayanan yang senantiasa boleh kami adakan tengah-tengah gereja ini. Kami boleh senantiasa boleh datang di hadapan Tuhan, di dalam jam doa kami, bahkan kebaktian umum. Untuk itu Bapa, kami juga tetap berdoa, biarlah Engkau terus yang memberkati, biar supaya pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik, boleh lakukan, sehingga seluruh umat-Mu, khususnya Gapi Getsemani, boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang boleh setia, yang boleh meluangkan waktunya Tuhan. Kami sadar Tuhan kami manusia biasa, dari segala keterbatasan yang kami lakukan Tuhan, bahkan dari segala kesibukan kami ke setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pakai kami, sehingga kami boleh melakukan, bahkan Tuhan layakkan kami datang melayani Tuhan di hadapan Tuhan, melalui perekaman-perekaman, jam doa dan juga kebaktian umum tengah-tengah gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan iman yang kokoh dan teguh bagi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh datang setia melakukan perekaman jam doa dan juga pelayanan kebaktian umum tengah-tengah gereja ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka juga Tuhan boleh mengikuti setiap pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, akan pertaruhkan seluruhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, supaya setiap pelayan-pelayan yang dilakukan tengah-tengah gereja ini Tuhan boleh terus berlangsung, dan umat Tuhan boleh tetap dilayani di hadapan Tuhan, sehingga umat Tuhan juga boleh tetap setia, boleh datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami juga berdoa untuk saat ini Tuhan, khususnya untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu Gapi Getsemani. Tentu Tuhan kami merindukan supaya kami boleh datang beribadah di tempat ini, di tengah gereja ini Tuhan. Tetapi karena pandemik yang ada, kami harus bersabar lagi Tuhan, supaya kami boleh melakukan ibadah di tengah-tengah gereja ini.
Meskipun Tuhan peraturan pemerintah yang sudah mengadakan new normal, artinya sudah mengizinkan untuk beribadah di tengah-tengah gereja, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan. Bukan niatan kami tidak mau datang ke tempat ini, Tuhan, tetapi untuk menjaga apa yang tidak kami inginkan. Bahkan Tuhan juga mengerti apa yang Kau lakukan saat-saat ini, Tuhan. Tapi kami berdoa, Tuhan, supaya hal-hal ini boleh cepat berlalu dan seluruh umat Tuhan boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, untuk melakukan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan pemerintah tidaklah mudah. Ada persiapan para protokol yang akan dilakukan, Tuhan. Mengingat jemaat Tuhan, mengingat juga keberadaan daripada gereja ini. Kiranya Engkau yang bermurah hati, supaya seketika pun nanti kami, untuk beberapa waktu ke depan kami akan melakukan itu, Tuhan juga memberkati, supaya setiap apa yang dilakukan akan persiapkan, boleh kami persiapkan dengan baik, sehingga seluruh umat Tuhan boleh datang beribadah di hadapan Tuhan dengan baik, dan kami juga bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, khususnya yang saat ini yang mengalami sakit penyakit, siapapun mereka Tuhan, umat-Mu tanpa terkecuali, orang tua, bahkan remaja, dewasa, anak-anak yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, Tuhan. Kiranya kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan, supaya kiranya Engkau bermurah hati memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Meskipun Tuhan itu boleh terjadi, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan jikalau Tuhan juga akan mengizinkan penyakit tetap ada pada mereka, Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan bagi setiap mereka. Bahkan firman Tuhan yang mengajari kami pada hari ini, supaya anugerah Tuhan itu cukup bagi kami, Tuhan. Sehingga kami tidak bersungut-sungut apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap kuat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberkati kami, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, Tuhan. Hanya saja Tuhan, kuatkan kami untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan untuk setiap umat-Mu yang saat ini, Tuhan, mengingat keberadaan saat ini mempengaruhi sektor perekonomian yang ada di dunia, bahkan di Indonesia ini, Tuhan, sehingga membuat beberapa umat-Mu mengalami kehilangan pekerjaan. Dan Tuhan merupakan satu tanggung jawab penuh, tanggung jawab yang besar, khususnya kepala rumah tangga dan juga orang-orang yang mungkin yang bertanggung jawab tengah keluarga mereka, umat Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, tak kala kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tak kala kami percayakan sepenuhnya dalam Tuhan dengan usaha dan jerih payah kami, Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu yang merindukan pekerjaan itu saat-saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan sekali lagi ajari setiap mereka, Tuhan, tidak melupakan Engkau. Sesulit apapun yang dialami umat-Mu saat-saat ini, Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau, bahwa Engkau Tuhan cuma satu-satunya yang sanggup menolong mereka, yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam surga. Bahkan saat ini juga kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengalami setiap permasalahan, pergumulan tengah-tengah keluarga mereka, baik di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan. Mungkin ada permasalahan antara orang tua, suami, istri, bahkan untuk anak-anak mereka, untuk menghadapi kenakalan-kenakalan remaja saat ini, Tuhan, anak-anak mereka, Tuhan. Bahkan dalam mendidik anak-anak sekalipun, Tuhan, terkadang ada hal-hal yang timbul sehingga membuat permasalahan tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami mohon kiranya juga Engkau bermurah hati, memberkati setiap kami, sehingga kami juga diberikan Tuhan jalan keluar, supaya setiap hal-hal yang kami lakukan, Tuhan, itu tidak melukakan Tuhan. Bahkan setiap hal yang kami lakukan, Tuhan, itu semua atas kehendak dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di tengah-tengah keluarga. Bahkan ajari setiap umat Tuhan,
supaya dalam menghadapi setiap masalah di tengah-tengah keluarga mereka boleh berserah penuh di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, minta petunjuk dengan baik di hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberikan terbaik, bahkan jalan keluar di tengah-tengah permasalahan yang dialami jemaat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, sepenuhnya kami menyerahkan setiap pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu. Meskipun ada beberapa pergumulan yang lain Tuhan, kiranya Engkau yang bermurah hati berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk masa-masa pandemik yang saat ini. Tuhan, kami kalau melihat Tuhan keberadaan saat ini Tuhan, mungkin sebagian dari kami melihat keadaan sudah normal. Tetapi sesungguhnya kalau kami lihat berita, mendengar berita, dan juga perkembangan-perkembangan yang terinfeksi oleh karena virus COVID-19 ini, begitu banyak peningkatan yang terjadi, baik di luar negeri, secara global di dunia ini, baik juga di Indonesia ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hanya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati jikalau Engkau berkehendak, Tuhan yang senantiasa melalukan virus ini Tuhan, sehingga kami juga lebih bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Jikalaupun Tuhan ini masih tetap berlangsung dan membutuhkan waktu-waktu yang kami hadapi ke depannya, Tuhan juga yang memberikan kami kekuatan kesabaran supaya kami juga boleh menjaga diri kami dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan Tuhan, supaya kami menaati dan juga kami tetap berserah penuh di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memelihara, bahkan melindungi setiap yang percaya di hadapan Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, bahkan Tuhan juga mengizinkan seluruh beberapa umat-Mu yang ada di dunia ini, siapapun kami Tuhan, untuk terkena penyakit ini, virus ini, Tuhanlah yang memberikan kemurahan anugerah-Mu cukup bagi kami, supaya kami tetap kuat menghadapi dan tetap berserah di hadapan Tuhan. Sebab janji Tuhan itu janji yang indah bagi kami. Apapun yang terjadi bagi hidup kami percaya di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini yang kami percayai dan amini di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan untuk keberadaan ini, juga seluruh umat-Mu boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Tuhan, di dalam masa-masa COVID-19 ini, tentu ada beberapa orang yang rela berkorban waktu, bahkan nyawa mereka, keluarga mereka Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menguatkan setiap mereka. Kami berdoa untuk para dokter yang memberikan waktu mereka Tuhan, bahkan kuat tenaga untuk menangani segala orang-orang yang sudah terdampak, bahkan yang terkena dengan penyakit ini Tuhan. Dan juga para perawat, bahkan relawan-relawan sendiri pun Tuhan, yang terlibat dalam hal ini, Tuhan juga bermurah hati memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau melihara, menyertai, menjagai mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dalam surga, saat ini juga kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami ini, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Untuk kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di negara Indonesia ini. Bahkan kami juga bersyukur sebagai umat yang percaya kami boleh tetap bebas beribadah di hadapan Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa yang diperbuatkan oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, mulai dari presiden jajarannya, bahkan pemerintahan terkecil sendiri pun, RT RW, kami berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara mereka. Meskipun mereka Tuhan tidak satu iman bagi kami, dengan kami, tetapi kami percaya setiap pemimpin-pemimpin yang ada, itu boleh ada, itu atas seizin Tuhan. Oleh karena itu Bapa, peliharalah mereka, berkati mereka Tuhan. Bahkan peraturan-peraturan yang boleh dibuat melalui perundang-undangan di masa-masa sulit ini Tuhan, supaya mereka melakukan undang-undang peraturan yang memihak seluruh bangsa dan negara kami ini.
sehingga apapun yang diputuskan Tuhan itu untuk kepentingan bangsa dan negara kami ini. Berkati setiap mereka Tuhan, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, baik di kota maupun di provinsi, di desa-desa sendiri pun Tuhan, dengan keberadaan saat ini, supaya mereka Tuhan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mereka mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga Tuhan, hal-hal yang dilakukan dalam pemerintahan kami ini boleh berjalan dengan baik, sehingga apa yang diinginkan diciptakan dalam bangsa kami Tuhan boleh terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bapak, khususnya kami yang boleh berada di kota Batam ini, tentu kami bersyukur boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Juga Tuhan yang memelihara kota Batam ini, kota di mana kami boleh ada, boleh tinggal, boleh mencari nafkah, bekerja, bahkan seluruh keluarga kami. Dan juga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan juga memelihara supaya juga pemimpin kota Batam ini boleh memimpin dengan baik atas kehendak dan kemurahan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, sehingga kami juga yang boleh percaya di hadapan Tuhan boleh bebas beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pertaruhkan sepenuhnya. Biarlah Engkau yang bermurah hati memulihkan, memberkati, bahkan memelihara kota, memelihara bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada malam hari ini. Beberapa topik-topik doa yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Bahkan ada beberapa mungkin topik doa yang belum kami sampaikan Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Bahkan sebelum kami mengucapkannya Tuhan di hadapan-Mu, Engkau tahu bahkan Engkau maha tahu, mengetahui apa yang menjadi pemikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau yang bermurah hati Tuhan, atas keterbatasan kami, kelemahan kami, tidak bisa kami mengucapkan satu persatu dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan, segala topik-topik doa yang sudah kami ucapkan, kami angkat, bahkan kami doakan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang bermurah hati menjawab sesuai daripada kehendak seturut dan daripada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ketika kami juga menanti jawaban doa kami, ajar setiap kami umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk tetap setia di hadapan Tuhan, tidak bersungguh-sungguh tentang apa yang kami dapatkan, tetapi dalam penantian doa kami tetap setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon ampun dari segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan yang bermurah hati berkati kami semuanya. Pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, kami undang pengantarnya. Tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami waktu yang begitu baik dan indah di malam hari ini, sehingga kami boleh datang ke hadapan Tuhan di dalam persekutuan doa, di mana kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan datang berdoa kepadamu. Bapa, biarlah Engkau membimbing dan memimpin langkah hidup kami mulai hari ini, agar kami ya Tuhan bisa senantiasa mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar ya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, bahkan apa yang kami rencanakan, boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Boleh mempermuliakan nama-Mu saja. Boleh menjadi damai dan sukacita di dalam kehidupan kami juga. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau sertai, Engkau memberkati, dan Engkau menolong kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus menyertai bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa dengan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah persekutuan doa kita telah selesai. Tuhan memberkati.